Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian, NIM 2303419053. Ini UAS MK Sosiolinguistik Pendidikan Bahasa Arab 2021. Nomor 1 ialah kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian B. Sosiolinguistik. Yang kedua adalah kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian A. Sosiolinguistik. Nomor 3, perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga D. Parole. 4, bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu C. Homogen. 5, variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu kecuali A. Kriteria material. 6, dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia, berarti bahasa itu D. Heterogen. 7, sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C. Etnografi komunikasi. 8, sosiolinguistik yang berupaya memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur lazim disebut B. Sosiolinguistik deskriptif. 9, dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan C. Linguistik. 10, variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut D. Sosiolek. 11, fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh Halliday dimasukkan dalam fungsi C. Regulasi. 12, bilingualisme setara adalah bilingualisme yang A. tingkat penguasaan bahasanya sama. 13, salah satu contoh situasi penggunaan varian bahasa jenis ragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu B. Dia pergi beneran ke Jakarta. 14, pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan B. bahasa dan ragam tinggi serta bahasa dan ragam rendah. 15, salah satu contoh penggunaan ragam atau bahasa tinggi adalah penggunaan A. Komunikasi kedinasan. 16, bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan D. dengan teman sekantor. 17, situasi plus bilingualisme yang diglosia terjadi jika pilihan bahasa A berkaitan dengan status bahasa tinggi dan rendah. 18, situasi diglosia bilingualis terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan D. bahasa yang memiliki ragam tinggi dan ragam rendah. 19, ketika Anda melihat seorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik C. bilingualisme tanpa diglosia. 20, seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktik di bilingualisme dan diglosia. 21, mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk D. karena ditentukan bukan atas kepercayaan pemakaian bahasa. 22, kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh D. banyak dan luasnya variasi bahasa. 23, masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertorinya dari B. interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. 24, penanaman bahasa masyarakat tutur seorang tutor dilandasi oleh
kriteria pelampiasan sosial berdasar pada kriteria A. Ekonomi. 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau tidak termasuk masyarakat tutur. C. Multilingual. 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah D. Majelis taklim. 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal kecuali D. Kemajemukan sosial. 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman C. Sosial dan fungsi bahasa. 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturannya kecuali B. Bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari A. Bahasa Sunda. 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi B. Leksikon. 32. Perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat C. Perubahan sosial budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. 33. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya antara lain keadaan A. Sosial, ekonomi. 34. Perhatikan kegunaan bahasa para buruh, pedagang kecil, para guru, para mubalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor di lingkungan pekerjaan. 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal unda usuk. Unda usuk adalah variasi yang berkenan dengan tingkat kebangsawan. Contoh kosakata yaitu A. Mati, mangkat. 36. Akrolek merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akrolek yaitu C. Dialek Jakarta. 37. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan bahasa berfungsi sebagai C. Perekam kebudayaan. 38. Berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan kecuali B. Fungsi transaksional. 39. Mengenali dialek seseorang dari karya tulisnya memang lebih sulit daripada melalui C. Berbicara. 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali D. Bagaimana enyaknya berkomunikasi. 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam dialog di diglosia dilakukan penuturan berdasarkan pertimbangan D. Fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemoohan atau tertawan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan A. Pilihan bahasa rendah. 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali C. Karya sastra. 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. 47. Mengapa diglosis tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut D. Sangat bervariasi. 48. Manakah
pernyataan yang benar. C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosik. 49 negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? B. Singapura. 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual berdasarkan tingkat keformalannya. Variasi bahasa tersebut termasuk C. Ragam santai. Sudah, gitu saja. Soal UAS sudah dijawab dengan matang. Saya akhiri. Syukron ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.